Halo mahasiswa UT yang budiman, selamat datang di tutorial online sesi 5. Saya Dr. Nurul Aini SPD MPD. Saya sangat senang bisa belajar bersama kalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu tentang menulis rujukan dan tabel. Tetapi sebelum kita mulai, saya ingin tahu seberapa banyak nih yang teman-teman ketahui tentang rujukan dan tabel. Saudara mahasiswa yang budiman, penulisan rujukan dan penyajian tabel adalah keterampilan yang penting yang akan kita bahas pada sesi ini. Untuk memulainya, apakah saudara pernah menulis rujukan dalam sebuah karya ilmiah? Atau mungkin teman-teman juga pernah menulis rujukan itu sudah benar atau memperoleh kesulitan dalam menulis rujukan. Nah, selain itu, mari kita pahami bersama bagaimana cara menulis tabel yang tepat. Kemudian, pernahkah nih saudara mahasiswa merasa bingung saat harus menempatkan informasi di dalam tabel? Tabel ini akan saya isi informasi tentang apa ya? Nah, gitu. Itu adakah yang masih bingung atau sudah ini isinya ini sudah sesuai begitu? Selanjutnya, bagaimana menurut saudara peran rujukan dalam menghindari plagiasi? Apakah sangat bermanfaat atau biasa saja atau lainnya? Nah, itu nanti kita bahas secara detail di mata kuliah ini. Apakah kesulitan utama yang pernah saudara hadapi ketika harus menulis rujukan atau menyusun tabel dalam karya ilmiah? Melalui tutorial sesi kelima ini, mari kita bahas bersama untuk mendapatkan solusi terbaik dalam menulis rujukan dan tabel. Sedikit gambaran masalah yang sering dihadapi dalam menulis rujukan, menghindari plagiasi, dan juga menyusun tabel. Biasanya seperti kesulitan menulis rujukan sesuai format yang benar, karena ada banyak sekali format ya teman-teman. Contohnya adalah APA 7 edition, kemudian MLA, kemudian IEEE, Vancouver, dan lain-lain sesuai dengan permintaan yang ada pada jurnal artikel. Kemudian kurang memahami pentingnya rujukan sehingga beresiko terjadinya plagiasi, dan juga bingung menentukan sumber yang valid dan cara mengutipnya. Nah, cara mengutipnya itu ada footnote, ada body note. Nah, biasanya untuk artikel ilmiah itu kita menggunakan body note ya teman-teman. Body note itu nanti kita akan sesuaikan dengan style yang benar sesuai dengan format rujukan. Kesulitan menyusun tabel yang rapi, jelas, dan sesuai kaidah. Misalkan urutannya tidak sesuai, kemudian angkanya terlalu random, angkanya terlalu banyak, kemudian kategorisasinya terlalu panjang, indikatornya tidak jelas. Nah, itu akan membuat tabel tersebut tidak efektif. Kemudian tidak tahu cara menempatkan data secara sistematis dalam tabel, maka tabel tersebut terlihat acak-acakan. Nah, kurang memahami keterkaitan antara isi tabel dengan pembahasan dalam teks, maka mahasiswa harus sangat berhati-hati ketika menuliskan sebuah tabel ya, sehingga tidak melenceng dari pembahasan sebelumnya. Semoga di sesi 5 ini saudara mahasiswa semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan nilai yang maksimal. Selamat belajar, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.